Ini adalah pembahasan lanjutan dari anime Tensei Shitara Slime Data Ken berdasarkan light novel volume 7 part 3, jadi bisa dibilang ini adalah spoiler. Kalau kalian tidak ingin di-spoiler kalian boleh skip video ini. Dan kalau kalian belum menonton part 1 dan 2 kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, gas langsung aja ke videonya. Ada yang memberi laporan bahwa Rimuru menyatakan diri sebagai Demon Lord. Para bangsawan tertawa sangat puas. Mereka yakin kalau para Demon Lord akan segera mengincar Rimuru. Karena telah lancang mengaku sebagai Demon Lord, mereka yakin kalau para Demon Lord pasti bisa menghabisi Veldora. Para bangsawan tertawa, bangsawan melihat secerah harapan. Tetapi laporan masih berlanjut. Laporan bilang bahwa Rimuru telah membunuh Claimant dan Rimuru telah resmi menjadi bagian dari organisasi Demon Lord. Para bangsawan yang tadinya senang tiba-tiba mereka terdiam. Raja mengatakan kalau keputusannya sudah sangat bulat. Dia akan turun tahta dan dia akan memberikan tahtanya kepada saudaranya Edward. Suasana tiba-tiba jadi hening. Sedangkan di sisi lain di dalam hati Edward dia sangat bahagia dan dia sudah membayangkan apa yang akan dia lakukan untuk Farmus. Dia yakin kalau Farmus akan maju jika dipimpin olehnya. Itu semua udah diprediksi oleh Diablo. Diablo sudah membuat rencana sehingga Farmus akan berdamai dengan Tempest. Dan Diablo juga membayangkan bahwa di masa depan Rimuru akan dikenal sebagai pemimpin yang tidak bisa dikalahkan. Saat ini Rimuru mengobrol dengan orang-orang yang terlibat dalam penyerangan ke negara Claimant. Ada Benimaru, Sui, dan Suna. Inti obrolannya yaitu Rimuru kagum sama para bawahannya karena telah melaksanakan tugas dengan baik. Rimuru senang karena bawahannya berkembang dengan sangat pesat dan sangat bisa diandalkan. Di suatu malam Diablo menemui Rimuru dan memberikan surat perjanjian damai dari negara Farmus. Farmus memberikan 1.500 koin stellar. Tentunya jumlahnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh Diablo, yaitu sebesar 10.000 koin stellar. Tapi Farmus cuma memberikan 1.500 koin stellar. Walaupun begitu itu semua bagian dari rencana. Untuk mengumpulkan 10.000 koin stellar dalam waktu yang singkat adalah hal yang mustahil. 1.500 koin stellar sudah termasuk jumlah yang sangat banyak. Bahkan negara Dwarf hanya bisa mendapatkan 1 koin stellar per bulannya. Diablo mengatakan kalau 1.500 koin stellar sebagian besarnya adalah harta kekayaan dari raja dan harta itulah yang diberikan ke Tempest. Diablo yakin kalau Farmus akan segera dilanda kekacauan. Diablo yakin kalau Raja Edward tidak akan mau membayar sisa uang yang telah dijanjikan. Intinya sejauh ini rencana Diablo berjalan dengan lancar. Rimuru senang karena rencana Diablo jauh lebih baik dari rencana yang dia buat, dan rencana Diablo akan mempercepat rencana konspirasi untuk menjadikan Yumu sebagai raja. Rimuru bilang kalau Diablo harus selalu waspada, dan Rimuru mau kalau rencana Diablo tidak memakan banyak korban. Rimuru juga akan memberikan bantuan apapun yang diperlukan Diablo agar rencananya berjalan dengan lancar. Diablo juga memberikan info kepada Rimuru, bahwa Gereja Barat telah memanggil Raihim untuk mendapatkan informasi. Diablo mengizinkan itu supaya dia tahu langkah apa yang bakal dilakukan sama pihak gereja. Rimuru bilang kalau dia mau pakai alat perekam dari Claimant dan Rimuru mau kalau pesannya disampaikan ke pihak gereja. Rimuru bertemu dengan para Bisman dan Gabil. Mereka mengobrol tentang hal yang terjadi. Gabil memberikan surat dari Milim. Isi suratnya Milim mau kalau Rimuru untuk mengajarkan orang-orangnya memasak. Rimuru tahu kalau yang dimaksud Milim adalah para Dragon Fightful. Karena sudah banyak yang terjadi, Rimuru mau mengadakan rapat untuk membahas dan merekap semua hal yang terjadi. 1 bulan kemudian Gerudo akhirnya kembali ke Tempest. Gerudo sudah 1 bulan belum pulang ke Tempest karena dia masih harus bertugas di markas Claimant.
Gerudo cerita banyak hal ke Rimuru, yang intinya semua rencana berjalan dengan baik. Hakuro juga memberikan laporan ke Rimuru. Hakuro bilang kalau Clayman memiliki ribuan bawahan dari Dark Elf. Dark Elf itu menjaga kastil dan runtuhan kuno kerajaan dari Dark Elf. Karena ada reruntuhan kuno, Rimuru menyuruh Hakuro untuk merahasiakan tentang reruntuhan tersebut. Rimuru pun akhirnya tahu kenapa Clayman bisa mempunyai banyak harta, artefak, benda sihir dan lain-lain. Itu semua bisa terjadi karena di daerah Clayman ada reruntuhan kuno. Rapat di Tempest pun akhirnya dimulai. Para bawahan bersuka cita karena Rimuru telah diakui sebagai salah satu dari Demon Lord. Rimuru cerita kalau dia sekarang secara penuh menguasai seluruh hutan Jura. Para bawahan Rimuru cukup terkejut. Hutan Jura adalah hutan yang sangat luas dan banyak ras yang masih tersembunyi di dalam hutan Jura. Dengan menjadi penguasa seluruh hutan Jura itu artinya rakyat Tempest akan semakin banyak dan Rimuru juga harus mampu mengelola wilayah yang luas. Setelah banyak berdiskusi, mereka juga memutuskan untuk mengadakan acara atau event besar untuk merayakan keberhasilan Rimuru menjadi demon. Rimuru juga mau mengundang pejabat-pejabat lain yang ada di negara lain. Rimuru yakin kalau negaranya akan mampu memuaskan para tamu penting. Tapi Rimuru masih belum tahu event besar apa yang bakal dia adakan. Rapat masih terus berlanjut. Perdagangan Tempest saat ini sudah berjalan normal kembali. Selain itu rencana untuk membangun jalan antara Tempest dan negara Sarion, semua rencana itu berjalan dengan cukup baik, dan gak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Sui melaporkan bahwa ras Tengu yang ada di dekat perbatasan hutan Jura mereka semua merupakan ras yang suka berperang dan mereka adalah ras yang patut diwaspadai. Rimuru memutuskan untuk melakukan penyelidikan dan bernegosiasi dengan ras Tengu dan Benimaru lah yang akan ke tempat ras Tengu.